Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Muluk selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Muluk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anis Yunda Sabila dengan NPM 21510404009 dari jurusan Bisnis Syariah, kelas I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 2. Baiklah, soal-soal tersebut terdiri dari 20 soal. Yang pertama adalah sebutkan 3 kejadian yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia. 3 kejadian yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian surat berharga dan sebutkan 3 fungsi utama surat berharga. Surat berharga adalah jenis surat atau dokumen yang mempunyai nilai, dilindungi oleh hukum, serta diakui negara. 3 fungsi utama surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana. Yang ketiga sebagai bukti hak tagih atau surat legitimasi. Soal yang ketiga yaitu sebutkan 4 teori yang merupakan kausa yuridis surat berharga. 4 teori yang merupakan kausa yuridis surat berharga adalah yang pertama teori kreasi, yang kedua teori kepatutan, yang ketiga teori perjanjian, dan yang keempat adalah teori penunjukan. Soal yang keempat, jelaskan pengertian wesel dan sebutkan dan jelaskan 6 pihak yang terlibat dari suatu wesel. Wesel adalah sebuah surat perintah yang dibuat oleh orang yang memberi kredit kepada Anda dan diperuntukkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dan tanggal tertentu sebagaimana disebutkan di dalamnya. 6 pihak yang terlibat dari suatu wesel. Yang pertama ada penerbit. Penerbit atau disebut juga dengan tracker. Penerbit ini adalah seseorang yang berhak mengeluarkan surat. Yang kedua ada tersangkut atau betrokene, merupakan seseorang yang diberi suatu perintah tanpa syarat untuk membayar. Yang ketiga ada akseptan, yaitu tersangkut yang telah menyetujui untuk dapat melakukan pembayaran surat ini pada hari bayar dengan membubuhkan tanda tangan persetujuannya. Yang keempat ada pemegang pertama, ialah seseorang yang pertama sekali melakukan penerimaan dari tangan penerbitnya. Yang kelima ada pengganti, yaitu seseorang yang melakukan penerimaan peralihan terhadap surat ini dari pemegang sebelumnya. Dan yang keenam ada endosan. Endosan yang merupakan seseorang yang dapat melakukan peralihan sebuah surat kepada pemegang berikutnya. Soal yang kelima yaitu sebutkan 8 syarat-syarat formal yang mesti ada dalam wesel. Syarat-syarat formal yang ada dalam wesel yaitu 1. Kata wesel harus tertulis dengan jelas di kertas. Terdapat nama orang yang harus membayar. Yang ketiga ada ketentuan tanggal untuk pembayaran. Yang keempat ketentuan mengenai tempat pembayaran dilakukan. Yang kelima terdapat nama orang akan menerima uang. Keenam tempat serta tanggal surat wesel ditarik. Ketujuh tanda tangan dari pihak penerbit. Dan yang kedelapan terdapat perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah dana. Soal yang keenam ada sebutkan dan jelaskan 6 macam-macam wesel. Yang pertama wesel pengganti penerbit. Wesel atas pengganti penerbit ini didasarkan pada pasal 102 ayat 1 KUHD, merupakan wesel yang diterbitkan dengan cara menunjukkan sendiri dan berperan sebagai pemegang pertama. Di dalam hal ini, maka pemegang pertama dan penerbit merupakan orang yang sama. Yang kedua ada wesel penerbit sendiri. Wesel ini termuat dalam pasal 102 ayat 2 KUHD yang diterbitkan dengan penerbitnya dianggap sebagai tersangkut, sehingga penerbit dapat menunjukkan dirinya sendiri sebagai pihak yang tersangkut. Oleh karenanya, tersangkut dan penerbit adalah pihak yang sama. Yang ketiga ada wesel perhitungan orang ketiga. Surat wesel ini memiliki perhitungan di mana orang ketiga adalah wesel yang diterbitkan atas perintah orang ketiga sesuai dengan pasal 102 ayat 3 KUHD yang berbunyi bahwa pembayaran wesel dibebankan
kepada rekening dari pihak ketiga, dan dalam hal ini bank merupakan penerbit. Yang keempat ada wesel untuk menagih. Wesel ini kerap disebut pula dengan wesel inkaso. Surat wesel ini termuat dalam pasal 102A ayat 1 KUHD. Wesel ini merupakan wesel yang diterbitkan guna memberi kuasa kepada pemegang pertama untuk dapat menagih sejumlah uang yang tersangkut. Yang kelima ada wesel berdomisili. Surat wesel berdomisili yang termuat dalam pasal 103 KUHD ini memiliki maksud di mana wesel diterbitkan dengan cara pembayar tempat tinggal pihak ketiga dengan tujuan mempermudah pembayarannya. Yang keenam, wesel berdomisili blanko. Maksud dari wesel berdomisili blanko adalah wesel ini diterbitkan melalui ketentuan pembayaran jika memiliki perbedaan dengan tempat domisili yang bersangkutan. Soal yang ketujuh, sebutkan 4 tata cara pembayaran wesel berdasarkan indikasi waktu-waktu tertentu dalam pembayaran yang tertuang dalam isi wesel. Wesel atau surat utang bank, Bill of Exchange, merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank promissory note untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Secara skematis, pembayaran dengan surat wesel dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembeli atau importir dan penjual atau eksportir mengadakan kesepakatan kontrak jual beli atas sejumlah barang dengan syarat-syarat pembayaran tertentu. Yang kedua, barang dikirim oleh eksportir kepada importir dengan alat angkut tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, eksportir menyerahkan dokumen-dokumen kepada remitting bank atau bank di negara eksportir yang dipercaya untuk melakukan penagihan kepada bank di negara importir. Yang keempat ada remitting bank melakukan collection order atau penagihan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang dikirim kepada collection bank di negara importir yang akan melakukan pembayaran barang. Soal yang ke-8, jelaskan pengertian cek dan sebutkan 6 pihak-pihak yang terlibat dalam suatu cek. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank dan bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut. Pihak-pihaknya yang pertama ada penarik, pemegang, tertarik, pembawa, pengganti, dan endosan. Soal yang ke-9, sebutkan dan jelaskan 9 jenis-jenis cek. Yang pertama, cek atas unjuk. Cek ini bisa dicairkan oleh siapa saja kepada bank tanpa harus ada nama orang yang mencairkannya dalam cek. Yang kedua, ada cek atas nama. Cek ini hanya bisa dicairkan oleh orang yang namanya tertera dalam cek. Yang ketiga, cek atas pembawa. Bank akan memberlakukan cek ini sebagai cek atas unjuk, namun jika sebutan pembawa dicoret, cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama. Selanjutnya ada cek mundur. Cek ini hanya bisa dicairkan pada tanggal yang sudah dicantumkan dalam cek. Selanjutnya, cek silang. Cek yang diberi 2 garis silang sejajar pada bagian muka sebagai penanda untuk bank pembayar bahwa cek tersebut hanya bisa dicairkan ke rekening bank yang namanya tercantum di antara 2 garis silang tersebut. Cek kosong. Cek ini tidak berisi nominal uang yang bisa dicairkan, melainkan si pemilik mengisi sendiri nominal uang yang akan dicairkan. Yang selanjutnya ada cek bank. Cek menjadi surat perintah tanpa syarat dari nasabah pada bank di mana nasabah tersebut menyimpan uangnya. Selanjutnya ada cek pos. Cek pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos. Cek perjalanan. Cek perjalanan atau biasa disebut dengan travel cek adalah alat pembayaran seperti cek yang diciptakan bagi orang yang ingin berpergian, dan cek tersebut dapat diluangkan pada kantor bank yang mengeluarkan cek atau pada pihak yang namanya ditunjuk dalam cek. Soal yang ke-10. Jelaskan pengertian dari surat sanggup atau billiet giro. Surat sanggup adalah surat akta yang berisi kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya. Billiet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Soal yang ke-11. Sebutkan 4 pihak yang terlibat dalam suatu billiet giro. Yang pertama ada penarik, yang kedua ada penerima, ketiga bank tertarik, dan yang keempat ada bank penerima. Soal yang
Soal nomor 12. Jelaskan pengertian dari promise atas tunjuk, kwitansi atas tunjuk, konosemen, saham, obligasi, commercial paper, surat berharga pasar modal, surat berharga pasar uang. Promise atau tunjuk yaitu hanyalah merupakan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayar kepada si pembawa surat promise tersebut. Yang kedua ada kwitansi atas tunjuk, yaitu merupakan surat berharga yang berisi penandatanganan untuk suatu pembayaran sejumlah uang atau dana dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk atas tunjuk. Yang selanjutnya, konosemen merupakan sebuah dokumen berfungsi sebagai tanda terima barang pengangkutan yang juga merupakan surat berharga. Yang selanjutnya, saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek. Surat utang tanpa jaminan di pasar uang yang diterbitkan oleh perusahaan terkenal ataupun lembaga keuangan dengan jangka waktu antara 2 sampai dengan 270 hari. Surat berharga pasar modal dikenal dengan sebutan efek yang di dalamnya melekat erat suatu hak tertentu mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Yang selanjutnya ada surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan tanda tangan nasabah. Selanjutnya soal nomor 13. Jelaskan pengertian dari perburuhan, ketenagakerjaan, pengusaha, hubungan kerja, hubungan industrial, standar upah ketenagakerjaan, standar kesejahteraan ketenagakerjaan, mogok kerja, pemutusan hubungan kerja, perlindungan ketenagakerjaan, perselisihan ketenagakerjaan, pemeriksa dan sanksi terkait dalam pelanggaran ketenagakerjaan. Perburuhan adalah suatu kejadian di mana seseorang atau buruh bekerja pada orang lain dengan menerima upah dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain, dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja. Ketenagakerjaan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja di sebuah lapangan pekerjaan. Pengusaha merupakan orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan cara yang inovatif. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh atau karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, standar upah adalah dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Standar kesejahteraan ketenagakerjaan adalah suatu usaha perusahaan sebagai balas jasa pelengkap berupa uang dan tunjangan ataupun penghargaan baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan kebijaksanaan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam rangka mempertahankan karyawannya. Selanjutnya, mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerjaannya karena terjadinya sebab tertentu. Yang selanjutnya ada perlindungan ketenagakerjaan, yaitu dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Selanjutnya, perselisihan ketenagakerjaan adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan. Selanjutnya ada pemeriksa dan sanksi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, keterangan lainnya, dan tindakan hukum. Selanjutnya, sanksi bagi perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan pekerja atau pengusaha yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 500 juta. Pengusaha yang tidak memberikan pesangon sebesar 2 kali ketentuan, uang penghargaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan. Sanksi pidana maksimal 50 juta. Soal nomor 14. Jelaskan pengertian dari hak milik intelektual, merek, paten, dan hak cipta. Hak milik intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Merek adalah salah satu atribut yang penting dari sebuah produk, di mana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Selanjutnya ada paten, adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Yang selanjutnya ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan. Soal ke-15. Jelaskan pengertian dari antimonopoli dan persaingan curang. Antimonopoli yaitu sebagai penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh suatu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa. Yang selanjutnya, persaingan curang adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Soal yang ke-16, sebutkan 8 ruang lingkup aturan anti-monopoli. Ruang lingkup hukum anti-monopoli yang pertama ada perjanjian yang dilarang, kedua kegiatan yang dilarang, ketiga penyalahgunaan posisi dominan, keempat komisi pengawas persaingan usaha. Yang kelima tata cara penanganan perkara, keenam sanksi-sanksi, ketujuh pengecualian-perkecualian, ke-8 penetapan harga. Soal ke-17, sebutkan 10 perjanjian yang dilarang oleh perundang-undangan tentang anti-monopoli. 10 perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu yang pertama ada oligopoli, kedua penetapan harga, ketiga pembagian wilayah, keempat pemboikotan, kelima kartel, keenam terus, ketujuh oligopsoni, ke-8 integrasi vertikal, ke-9 perjanjian terakhir perjanjian dengan pihak luar negeri. Soal nomor 18, sebutkan 4 kegiatan yang dilarang oleh perundang-undangan tentang anti-monopoli. Bentuk kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada monopoli, yang kedua ada monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, dan yang terakhir ada persekongkolan. Soal nomor 19, sebutkan 4 posisi dominan yang dilarang oleh perundang-undangan tentang anti-monopoli. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Yang kedua ada membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Yang ketiga ada menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Yang keempat, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis pasar tertentu. Soal yang terakhir nomor 20 yaitu jelaskan
jelaskan secara singkat dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan penegak hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memiliki aturan-aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tentang penggabungan atau pelaburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 3. Demikianlah saya menjawab soal-soal UTS. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.